Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai asam dan basa. Asam dan basa ini adalah senyawa yang sering sekali kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah ketika kita makan buah jeruk, mungkin rasanya sangat asam. Ataupun ketika tidak sengaja tertelan air sabun, wah rasanya pasti sangat pahit. Nah, itu adalah beberapa senyawa yang memiliki sifat asam dan juga sifat basa. Ada beberapa teori yang menjelaskan mengenai asam basa. Yang pertama adalah teori Arrhenius, di mana asam adalah senyawa yang menghasilkan ion H+ di dalam air. Contohnya adalah HCl, ketika terurai di dalam air menghasilkan ion H+ dan juga Cl-. Contoh yang kedua adalah H2SO4 yang menghasilkan 2 ion H+ dan juga SO4 2-. Di sini dapat kita lihat bahwa HCl melepaskan 1 ion H+, sedangkan H2SO4 melepaskan 2 ion H+. Ion H+ yang dilepaskan ini disebut dengan valensi asam. Jumlah ion H+ yang dilepaskan itu menunjukkan valensi asam dari suatu senyawa tersebut. HCl memiliki satu valensi asam karena melepaskan 1 ion H+. H2SO4 memiliki 2 valensi asam karena melepaskan 2 ion H+. Basa adalah senyawa yang dapat menghasilkan ion OH- di dalam air menurut teori Arrhenius. Contohnya adalah NaOH. Ketika terurai di dalam air akan menjadi ion Na+ dan juga OH-. Contoh yang kedua adalah MgOH 2 kali. Ketika terurai menjadi Mg2+ dan juga 2 OH-. Dapat dilihat bahwa NaOH menghasilkan 1 OH- sedangkan MgOH menghasilkan 2 OH-. Di sini, jumlah OH- yang terurai itu disebut dengan valensi basa, di mana NaOH memiliki 1 valensi basa, sedangkan MgOH2 memiliki 2 valensi basa karena menghasilkan 2 OH-. Namun, teori Arrhenius ini memiliki kelemahan, yaitu tidak semua senyawa asam memiliki atom hidrogen, dan tidak semua basa memiliki atom oksigen dan juga atom hidrogen. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai teori Bronsted-Lowry. Teori Bronsted-Lowry menyatakan bahwa asam adalah pemberi proton, sedangkan basa adalah penerima proton. Contohnya adalah reaksi antara HCl dan juga H2O. HCl akan memberikan ion H+ kepada H2O. Oleh karena itu, HCl disebut sebagai asam. Ingat ya, asam adalah pemberi proton. Sedangkan H2O adalah basa. Kenapa disebut basa? Karena H2O menerima proton. Selanjutnya adalah reaksi ini dikatakan sebagai reaksi yang irreversibel. Oleh karena itu ditunjukkan oleh 2 panah. Reaksi ini dapat berbalik menjadi H3O+ ditambah Cl- menghasilkan HCl dan juga H2O. H3O+ akan memberikan H+ kepada Cl-. Oleh karena itu H3O+ disebut sebagai asam karena memberikan proton. Sedangkan Cl- disebut sebagai basa karena menerima proton. Ingat ya, asam adalah pemberi dan basa adalah penerima proton. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa H3O adalah pasangan dari H2O. Di dalam teori Bronsted-Lowry ada yang dinamakan dengan asam konjugasi, asam basa konjugasi, di mana H3O+ adalah asam konjugasi dari H2O dan Cl- adalah basa konjugasi dari HCl. Konjugasi itu apa sih, Bu? Konjugasi itu adalah pasangan. Nah, selanjutnya adalah teori Lewis. Pada teori Lewis disebutkan bahwa asam adalah penerima pasangan elektron bebas, sedangkan basa adalah yang memberi pasangan elektron bebas atau PeB. Ibu tulis ya, nanti supaya tidak lupa, PeB adalah pasangan elektron bebas.
Nah, contohnya adalah reaksi antara NH3 dan juga BF3, di mana menghasilkan NH3BF3. Di sini dapat dilihat bahwa PeB atau pasangan elektron bebas yang dimiliki oleh atom N didonasikan atau didonorkan atau diberikan kepada atom B untuk dipakai secara bersama-sama. Ini Ibu tulis ya, di sini ada PeB yang didonorkan. Kemudian, karena NH3 ini memberikan PeB, maka NH3 disebut sebagai basa. Ingat, basa adalah pemberi pasangan elektron bebas. Senyawa yang dihasilkan oleh teori Lewis ini menghasilkan sebuah ikatan kovalen, yaitu penggunaan elektron secara bersama-sama. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai kekuatan asam dan juga basa. Kita akan belajar mengenai asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan juga basa lemah. Di sini yang pertama kita akan belajar mengenai asam kuat. Apa sih asam kuat? Asam kuat merupakan senyawa asam yang dalam larutannya terionisasi sempurna, sehingga memiliki derajat ionisasi atau alfa sama dengan 1. Contoh dari asam kuat adalah hidrogen iodida, asam bromida, asam nitrat, asam klorat, dan juga asam sulfat. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana reaksi ionisasinya di dalam air. Hi akan terurai sempurna, dituliskan dengan satu anak panah, menjadi H+ dan juga I-. HBr pun akan terionisasi sempurna, menjadi H+ dan juga Br-. Hal yang sama pun terjadi dengan HNO3 yang akan terurai menjadi H+ dan juga NO3-. Selanjutnya ada HCl yang juga akan terurai dengan sempurna menjadi H+ serta Cl-. Yang terakhir ada contoh yaitu H2SO4 yang terurai menjadi 2H+ ditambah SO4 2-. Selanjutnya kita akan belajar cara menentukan konsentrasi H+ pada asam kuat. Rumusnya adalah konsentrasi H+ sama dengan N dikali Ma, di mana Ma adalah konsentrasi asam dan N adalah valensi asam atau dapat kita lihat dari jumlah ion H+. Kita langsung saja ke contoh soal. Contoh, tentukan konsentrasi H+ dari 0,01 molar larutan H2SO4. Cara menjawabnya, kita tuliskan dulu reaksi ionisasi dari H2SO4. Kemudian, tuliskan rumusnya. Konsentrasi H+ sama dengan N dikali Ma, di mana N adalah valensi asam. Kita lihat, valensi asam H2SO4 ada 2. Selanjutnya, konsentrasi H2SO4 adalah 0,01 molar. Sehingga 2 dikali 0,01 sama dengan 2 dikali 10⁻² molar. Biarkan saja jawaban tetap dalam bentuk 10 pangkat supaya memudahkan nanti ketika kalian menghitung pH. Selanjutnya kita akan belajar tentang asam lemah. Asam lemah adalah senyawa asam yang dalam larutannya terionisasi sebagian, sehingga derajat ionisasi yang dimiliki kurang dari 1. Contohnya adalah HF, hidrogen sianida, hidrogen nitrat, asam asetat atau asam cuka yang sering kita lihat di dapur, dan juga asam karbonat. Berikut adalah contoh ionisasinya di dalam air. Akan ada perbedaan dibandingkan dengan asam kuat. Kita lihat, ada 2 garis panah yang menunjukkan bahwa reaksinya ada reaksi yang irreversibel. HF akan terurai menjadi H+ dan juga F-. HCN akan terurai menjadi H+ serta Cn-. Kemudian ada HNO3 yang akan terurai sebagian juga menjadi H+ dan juga NO3-. Selanjutnya ada CH3COOH yang terurai juga menjadi CH3COO- serta H+. Yang terakhir ada H2CO3 yang akan terurai menjadi H+ yang berjumlah 2 ditambah CO3-.
Nah, selanjutnya kita akan belajar menentukan konsentrasi H+ pada asam lemah. Dapat dilihat bahwa rumusnya adalah konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali Ma, di mana Ma adalah konsentrasi asam lemah, sedangkan Ka adalah tetapan ionisasi asam. Jadi untuk asam lemah dia pasti punya Ka, yaitu tetapan ionisasi asam. Kita langsung ke contoh soal yuk. Tentukan konsentrasi H+ dari 0,01 molar larutan HClO2 yang merupakan asam lemah jika diketahui Ka-nya adalah 4 dikali 10 pangkat min 2. Kita langsung tuliskan rumusnya, di mana H+ sama dengan akar Ka dikalikan dengan Ma. Kita tuliskan nilai Ka-nya adalah 4 dikali 10 pangkat min 2, di mana nilai Ma-nya adalah 0,01 molar. Nah, di sini kita tuliskan lagi 4 dikali 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 2, sama dengan akar 4 dikali 10 pangkat min 4. Dikeluarkan dari akar, hasilnya 2 dikali 10 pangkat min 2. Nah, ini adalah hasil dari konsentrasi H+ larutan HClO2 yang merupakan larutan asam lemah. Selanjutnya, kita belajar yuk tentang basa kuat. Basa kuat adalah senyawa basa yang dalam larutannya terionisasi sempurna, serta memiliki derajat ionisasi atau alfa sama dengan 1. Contoh dari basa kuat adalah natrium hidroksida, kalium hidroksida, kalsium hidroksida, strontium hidroksida, serta barium hidroksida. Kita lihat ionisasinya dalam air ya. NaOH akan terurai menjadi Na+ serta OH-. KOH akan terurai sempurna menjadi K+ serta OH-. Selanjutnya ada CaOH yang akan terurai menjadi Ca2+ ditambah 2 OH-. Selanjutnya lagi ada SrOH2 yang akan terurai menjadi Sr2+ ditambah 2 OH-. Yang terakhir ada BaOH2 yang akan terurai menjadi Ba2+ ditambah 2 OH-. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara menentukan konsentrasi OH- pada basa kuat. Rumus yang digunakan adalah konsentrasi OH- sama dengan N dikali dengan Mb, di mana nilai N adalah valensi basa atau dapat diketahui dari jumlah ion OH- yang terurai, serta Mb adalah konsentrasi basa. Kita langsung coba ke contoh soal yuk. Contohnya adalah ketika kita suruh menentukan konsentrasi OH- dari 0,01 molar larutan NaOH. Dapat dilihat bahwa yang pertama harus dilakukan adalah menuliskan reaksinya. NaOH terurai menjadi Na+ dan juga OH-. Selanjutnya, tuliskan rumusnya. Konsentrasi OH- sama dengan N dikali Mb. Dapat dilihat nilai N atau valensi basa dari NaOH adalah 1. Jumlah OH-nya ada 1. Dikali Mb. Mb-nya adalah 0,01 molar. Sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 2 molar. Nah, ini adalah jawaban konsentrasi OH- dari larutan NaOH yang ditanyakan. Biarkan jawaban tetap dalam bentuk 10 pangkat. Selanjutnya, untuk yang terakhir, hari ini kita akan belajar tentang basa lemah. Basa lemah merupakan senyawa basa yang dalam larutannya terionisasi sebagian, sehingga nilai alfa kurang dari 1. Contohnya adalah NH3, AlOH3, serta FeOH2. Ionisasinya dalam air kita contohkan untuk AlOH3 yang akan terurai menjadi Al3+ ditambah 3 OH-. Jangan lupa, ini adalah basa lemah, jadi panahnya bolak-balik ya.
Selanjutnya, ayo kita tentukan nilai OH- pada basa lemah. Ini adalah rumus yang digunakan. Konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikali Mb. Rumusnya hampir sama dengan si asam lemah, di mana Mb adalah konsentrasi basa lemah dan Kb adalah tetapan ionisasi basa. Contoh soalnya, tentukan konsentrasi OH- dari 0,1 molar larutan NH4OH jika nilai Kb-nya adalah 4 dikali 10 pangkat min 5. Jawab, konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikali dengan Mb. Selanjutnya kita tuliskan akar nilai Kb-nya adalah 4 dikali 10 pangkat min 5. Sedangkan nilai konsentrasi dari basa lemahnya adalah 0,1 molar. Kita tuliskan sama dengan akar 4 dikali 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 1 sama dengan akar 4 dikali 10 pangkat min 6. Kita keluarkan dari akar, 4 dikeluarkan menjadi 2, 10 pangkat min 6 dikeluarkan dari akar menjadi 10 pangkat min 3. Ini adalah hasil dari konsentrasi OH- untuk larutan NH4OH 0,1 molar. Nah, terima kasih. Sekian untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.